Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar Abidi dengan NIM E2A023012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS manajemen pemasaran. Yaitu ada yang pertama tentang motivasi kerja. Jadi motivasi kerja di dunia pekerjaan itu sangatnya luas, dari berbagai aspek motivasi, termasuk aspek motivasi tujuan kerja individu atau motivasi kerja kelompok. Itu sangatnya luas, dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu motivasi kerja. Yang pertama ada tentang tujuan yang jelas. Di dalam motivasi kerja, kita harus memiliki tujuan yang jelas agar memotivasi kita untuk bekerja lebih giat dan memenuhi standar pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di dalam lingkungan kerja, lingkungan yang mendukung kolaborasi yang positif membuat karyawan merasa lebih nyaman dan termotivasi. Jadi di mana ada hal yang positif, di situ bakal semuanya akan mengikuti tentang hal-hal positif lainnya, tentang termotivasi, adanya semangat ataupun adanya kayak misalnya contoh adanya seorang karyawan yang termotivasi positif oleh rekan kerjanya karena rajin ataupun karena teladan, dan karyawan yang lainnya akan mengikuti karyawan tersebut. Nah, makanya di dalam dunia kerja harus ada yang juga menciptakan tentang lingkungan yang positif, karena di dalam hal yang positif pasti ada hal yang baik. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan. Jadi di dunia kerja, agar kita termotivasi ataupun kita misalnya sebagai bos ataupun perusahaan, dari perusahaan itu, agar memotivasi kerja karyawan, kita patut mengapresiasikan karyawan kita dengan memberikan penghargaan ataupun hadiah, karena yang mereka lakukan sudah memenuhi syarat ataupun target ataupun lembur. Jadi kita harus memberikan hal-hal yang mereka itu membuat senang, kayak memberikan hadiah surprise untuk pencapaian kerjanya dan memberikan peningkatan jabatan. Itu termasuk memotivasi kerja karyawan. Yang kelima yaitu dengarkan karyawan. Memberikan ruang bagi karyawan untuk dengan ide masukan dapat meningkatkan rasa keterlibatan. Jadi kita jika kita jadi seorang atasan ataupun jadi bos dari perusahaan, kita harus mendengarkan bawahannya juga agar kita termotivasi untuk di perusahaan kita yang kurang nih apa. Kayak contohnya di gudang ataupun di soal pengiriman, reseller misalnya ada yang kurang. Jadi kita atasan harus mendengar kita bawahannya. Jangan kita tidak mau mendengar dari bawahan karena kita atasan. Karena di situ kita akan termotivasi kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya masuknya fokus pada kesehatan mental. Mendukung kesehatan mental, program kesejahteraan membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Jadi di luar negeri sana banyak yang memakai trik ini, yaitu dengan cara fokus kesehatan mental. Jadi di dunia kerja yang berat, beban yang berat, pasti banyak mental yang terganggu akibat beban tersebut. Jadi kita sebagai atasan ataupun itu, kita patut memberikan layanan kesehatan mental. Misal kalau karyawan kita ada apa-apa kayak gitu, kita patut mendengarkan, memberikan solusi ataupun
memberikan saran yang terbaik untuk karyawan tersebut. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu bagaimana sih pemimpin membangun motivasi karyawan. Nah, jadi kita juga menjadi seorang pemimpin juga sebagai contoh untuk karyawan kita. Bukan kita sebagai pemimpin hanya bisa menyuruh-nyuruh untuk karyawan yang di bawah kita. Jadi beberapa yaitu menjadi pemimpin untuk membangun motivasi karyawan, yaitu dengan cara menjadi teladan. Bagaimana seorang pemimpin jika tidak teladan ingin memotivasi karyawannya. Jadi kita juga menjadi pemimpin juga kita harus teladan. Karena kalau kita sudah teladan pasti kita akan dicontoh oleh karyawan-karyawan yang lain, dengan misalnya kita berangkat lebih awal, terus kita membersihkan itu, memberikan contoh yang baik, kan pasti karyawan akan mengikuti kita. Tapi kalau kita sendiri udah dari datangnya telat ataupun kita kalah dengan karyawan, di situ karyawan akan memikir, bos saya saja tidak teladan, mengapa saya harus teladan? Itu pentingnya keteladanan seorang pemimpin. Yang kedua yaitu memberikan umpan baik. Memberikan umpan baik konstruktif secara teratur membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi kita seorang pemimpin juga memberikan umpan yang baik dengan memberikan konstruktif secara teratur membantu memahami karyawan di area yang perlu diperbaiki. Jadi kita bisa dibilang kita memberikan contoh kepada seorang karyawan untuk misalnya ada terkendala apa kayak itu, kita harus juga turun tangan untuk menjadikan contoh. Misalnya si ini yang harus diperbaiki, bagian ini yang harus diperbaiki. Yang selanjutnya mendukung pengembangan karir, menyediakan peluang untuk pelatihan dan pengembangan profesional dan membuat karyawan dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Jadi seorang pemimpin kita lebih baik harus menyiapkan untuk membuat pelatihan atau membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Jadi sama kayak poin yang sebelumnya di nomor 1, memberikan surprise ataupun door prize, memberikan pelatihan. Di situ akan karyawan itu akan berkembang dengan sendirinya, karena kita sudah menyediakan semuanya kayak pelatihan apa-apa. Jadi seorang pemimpin itu juga memberikan contoh, memberikan edukasi, memberikan saran, memberikan tempat untuk karyawannya berkembang. Di saat karyawannya sudah berkembang, pasti si karyawan itu termotivasi oleh pemimpinnya, karena pemimpinnya yang sudah berkembang, maju, dan karyawannya juga pasti akan maju untuk termotivasi sebagai seorang pemimpin. Dan yang soal selanjutnya, apa saja hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di organisasi? Bagaimana seorang pemimpin berhasil dalam kepemimpinannya? Jadi banyak faktor hambatan dalam kepemimpinan di dalam organisasi, dan bagaimana seorang pemimpin berhasil dalam kepemimpinan. Jadi yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang hambatan dalam kepemimpinan. Jadi hambatan yang pertama yaitu kurangnya komunikasi. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di antara anggota tim. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya komunikasi. Itu sangatlah penting di dalam dunia bisnis, karena komunikasi itu berpacu pada
ruang lingkup di dunia kerja. Di saat kita miskomunikasi ataupun kita tidak selaras atau tidak sepaham dengan seorang tim ataupun anggota kerja, itu sangatlah fatal. Karena di dalam dunia bisnis kita bergerak itu bareng ataupun bekerja sama itu secara serentak. Di saat secara serentak itu melakukan miskomunikasi, di situ akan terjadinya akibat yang sangat fatal. Karena tidak mungkin di dalam organisasi itu akan bergerak sendiri. Pasti ada seorang pemimpin dan seorang pengikut. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin menolak perubahan yang diperkenankan oleh pemimpin, terutama jika mereka tidak terlibat dalam proses. Jadi karyawan mungkin menolak perubahan yang diperkenankan oleh pemimpin, terutama jika mereka tidak terlibat dalam proses. Jadi banyak faktor karyawan yang menolak. Contoh misalnya kita memberikan peraturan, tapi peraturan itu hanya untuk kepentingan seorang atau seorang pribadi, tidak untuk kepentingannya secara menyeluruh, hanya untuk kepentingan seorang pemimpin. Dan itu sangatlah fatal bagi seorang pemimpin, karena dia mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Yang selanjutnya, kurangnya kepercayaan. Jika pemimpin tidak dapat membangun kepercayaan dengan tim, karyawan mungkin enggan untuk mengikuti arahan atau menerima umpan balik. Jadi kita juga menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan. Jadi jika tidak memiliki kepercayaan, seorang pemimpin itu tidak akan dipercaya oleh karyawannya. Karena seorang pemimpin itu sebagai contoh utama di ruang lingkup tersebut. Jadi jika seorang pemimpin tidak memiliki kepercayaan, lantas apa yang akan dipercaya oleh karyawannya? Yang selanjutnya, tingkat stres yang tinggi. Lingkungan kerja dengan penuh tekanan mengurangi motivasi dan produktivitas karyawan. Nah, tingkat stres yang tinggi. Jadi beratnya seorang pemimpin juga mengalami tingkat stres yang tinggi. Walaupun mengalami tingkat stres yang tinggi, jangan untuk tidak memotivasi karyawan, jangan untuk melampiaskannya kepada karyawan ataupun hanya karena kita stres ataupun apa, kita berdampak kepada lingkungan tersebut. Jadi jika kita memiliki tekanan mental ataupun apa, lebih baik kita istirahatkan sejenak daripada berdampak pada lingkungan tersebut, karena berbahaya ataupun berdampak sangat fatal bagi lingkungan tersebut. Yang keenam, yang selanjutnya maksud saya, perbedaan budaya dalam organisasi yang beragam. Perbedaan budaya dapat memenuhi komunikasi dan interaksi antar anggota tim. Jadi banyak sudah perusahaan yang di luar sana dengan ruang lingkup budaya yang berbeda-beda, apalagi kita kan di Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa, dan adat. Nah, itu menjadi hambatan bagi seorang kepemimpinan. Karena apa? Di Indonesia itu kan banyak
bahasa, nggak cuma satu. Nggak cuma satu bahasa daerah. Maksud saya nggak cuma satu bahasa daerah. Dan memiliki banyak perilaku yang berbeda ataupun kebiasaan yang berbeda. Dan kita tidak bisa menyamakan semuanya tersebut. Karena kalau kita menyamakan itu sangatlah tidak mungkin. Karena di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Dan itu menjadi hambatan di mana tugas seorang pemimpin itu harus menyesuaikan di luar lingkup keadaan tersebut dan memotivasi karyawan yang berbeda-beda tersebut agar tetap satu tanpa adanya terpecah belahkan. Nah, yang selanjutnya itu cara pemimpin berhasil dalam kepemimpinannya. Yang pertama ada dengan cara komunikasi yang terbuka, mengedepankan komunikasi yang jelas dan terbuka secara mendengarkan masukan dari tim. Jadi ya seperti yang saya bilang ini sebelumnya. Jadi seorang pemimpin, kita tidak boleh sombong mentang-mentang kita seorang pemimpin. Oh, saya seorang pemimpin, saya nggak mau dengar bawahan saya loh seorang pemimpin, dia orang cuma karyawan. Karena itu berdampak sangat fatal. Di saat pemimpin sudah kayak gitu, itu akan merusak ruang lingkup kinerja atau perusahaan. Karena dari dampak yang terbuka, komunikasi yang terbuka, di situ kita akan sharing kekurangan dan kelebihan antara seorang pemimpin dan seorang karyawan, dan kekurangan soal perusahaan tersebut apa. Dan di situ akan menemukan solusi bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jangan untuk menutup komunikasi jadi seorang pemimpin. Yang kedua, mengelola perubahan dengan bijaksana, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan pelatihan atau dukungan yang diperlukan. Jadi mengelola perubahan yang bijaksana. Yang dimaksud pengelolaan yang bijaksana yaitu melakukan perubahan itu secara serentak, tidak dengan keputusan sendiri, membuat peraturan sendiri, dan menandatangani peraturan sendiri tanpa adanya campur tangan dengan karyawan. Karena di situ peraturan juga yang terlibat karyawan juga, bukan pemimpinnya saja. Jadi kalau seorang pemimpin membuat peraturan hanya untuk dirinya saja, itu akan berdampak besar bagi sebuah perusahaan. Karena apa? Mementingkan egonya dia sendiri atau kepemimpinannya sendiri. Harus melibatkan unsur karyawan dan unsur semuanya. Yang selanjutnya, mendukung kesejahteraan karyawan. Nah, kayak yang sebelumnya. Jadi seorang pemimpin juga harus menyediakan mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan dan menciptakan ruang lingkup yang positif. Nah, dari itu kita sebagai seorang pemimpin juga harus menciptakan lingkungan yang positif, menciptakan kesehatan atau fisik karyawan. Itu juga ditanggung oleh seorang pemimpin. Karena kita sebagai seorang pemimpin, yaitu tujuan awal kita, yang pertama kita sebagai contoh dan sebagai yang diikuti pemimpin ya, yang dimana memiliki tanggung jawab penuh atas karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Lanjut, yaitu nomor selanjutnya, soal selanjutnya, berkembang atau tidaknya suatu etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Apakah ditentukan dari gaya kepemimpinannya? Pengaruh
Jadi kita pahami dulu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pengaruh apa enggak sih dalam berkembangnya suatu perusahaan atau etika bisnis ditentukan dalam gaya kepemimpinannya. Jadi kita akan mempelajari dulu apa sih gaya kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan itu meliputi berbagai faktor apa saja. Yang pertama yang saya ucapkan kayak sebelumnya, yaitu keteladanan pemimpin. Mungkin gaya kepemimpinan satu ini sangatlah berpengaruh untuk berkembangnya suatu etika dan suatu perusahaan, karena di dalam keteladanan pemimpinan di situ sudah dicontohkan oleh pemimpinnya bagaimana perusahaan mau berkembang, bagaimana perusahaan mau maju, dan bagaimana etika mau maju kalau seorang pemimpinnya saja tidak teladan. Dan menurut saya, dengan gaya pemimpinan, yaitu keteladanan pemimpin, itu sangatlah penting. Yang kedua, komunikasi tentang nilai-nilai. Pemimpin yang aktif mengkomunikasi pentingnya etika dan nilai-nilai perusahaan akan membantu budaya etis ini, dan termasuk mendiskusikan keputusan berkaitan dengan etika, memberikan contoh nyata. Jadi seorang kepemimpinan jangan hanya memberikan nilai-nilai yang hanya sekedar omongan atau sekedar bicara. Kita harus memberikan contoh nyata, seperti contohnya datang lebih awal, kita lebih ramah terhadap karyawan ataupun di ruang lingkup itu. Dan ini sangatlah penting juga untuk di dalam perusahaan. Karena apa? Nilai-nilai tersebut akan ditanamkan oleh karyawan-karyawan yang lainnya untuk berkembang, untuk terus menerus, untuk membangun perusahaan dan etika yang lebih baik. Yang selanjutnya, penerapan kebijakan etika. Gaya kepemimpinan mendukung penerapan kebijakan etika, kode etik, dan memastikan semua karyawan mematuhi kebijakan tersebut, berkontribusi pada pengembangan etika bisnis. Nah, jadi etika itu perlu juga di dalam aspek perusahaan, cuman di masyarakat ataupun di luar lingkup yang lainnya. Karena di etika itu kita akan dinilai oleh seseorang, maupun kita dari pemimpin ke karyawan, karyawan ke pemimpin, itu kan penilaiannya oleh etika. Jadi etika itu sangatlah penting untuk ruang lingkup dunia kerja, di mana kita bisa menuruti pemimpin kita yang jelek etikanya, tapi si pemimpin itu menyuruh mengikutinya. Gimana juga seorang karyawan dengan etika yang buruk dan seorang pemimpin yang harus menuruti kemauannya. Semua itu berlandaskan dengan etika. Jadi di ruang lingkup kerja, etika yang baik itu sangatlah perlu untuk memajukan pengembangan etika dan pengembangan bisnis tersebut. Jadi yang tadi itu kesimpulan, dengan kata lain, gaya kepemimpinan yang baik dan etis mendorong pengembangan etika yang bisnis yang kuat. Sedangkan gaya kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan ambiguitas etis dan perilaku yang tidak etis dalam organisasi. Oleh karena itu, peran pemimpin sangatlah penting dalam membentuk budaya etika
di perusahaan. Jadi gaya etika yang baik itu sangatlah perlu di perusahaan untuk mengembangkan mengembangkan perusahaan dan memotivasi karyawan dan mengembangkan etika yang lainnya. Itulah sangat perlu. Dan bagaimana penerapan etika profesi dapat meningkatkan kualitas kerja. Kemudian bagaimana cara mempertahankan standar bisnis yang baik. Ini soal yang selanjutnya. Bagaimana penerapan etika profesi dapat meningkatkan kualitas kerja, kemudian bagaimana mempertahankan standar etika yang baik. Jadi yang pertama, penerapan etika profesi untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama, membangun kepercayaan, mendorong tanggung jawab. Yang kedua, mendorong tanggung jawab, mengurangi konflik, meningkatkan kepuasan karyawan, menjaga reputasi perusahaan. Dari semua itu yang sudah kita bahas, yaitu satu, membangun kepercayaan di dalam dunia pekerjaan. Itu sangatlah penting juga, tidak di dalam dunia perusahaan, maksud saya di dunia manapun, di ruang lingkup manapun. Kepercayaan itulah sangatlah penting bagi seseorang, karena dengan adanya kepercayaan itu kita bisa dinilai orang. Dengan adanya kepercayaan yang baik itu kita akan dinilai orang dengan baik. Tapi kalau kita sudah reputasi kepercayaan yang buruk, kita sulit untuk dipercaya oleh orang lain ataupun karyawan yang lain, dan sebaliknya. Kalau kita seorang pemimpin tapi kita tidak dipercaya karena kepercayaan kita buruk, kita akan sulit dipercayai oleh karyawan yang lain. Yang kedua, mendorong tanggung jawab. Ketika karyawan memahami dan menerapkan standar etika, mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka dan mengarahkan kepada hasil kerja yang lebih baik. Jadi, walaupun kita memberikan fasilitas segala macam ataupun apa, jika kita seorang karyawan, kita harus juga memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan. Dan mentang-mentang kita sudah dikasih bos enak ataupun pemimpin yang enak, kita lalai dengan tanggung jawab kita. Itu sangatlah buruk bagi seorang karyawan. Mengurangi konflik selanjutnya. Dengan adanya pedoman etika yang jelas, karyawan dapat menghindari konflik dan kebingungan sehingga fokus utama mereka. Mengurangi konflik penting, apalagi kita bekerja di ruang lingkup yang notabene beda budaya, beda suku, beda bahasa. Itu sangatlah penting untuk mengurangi konflik, yang dimana kita sudah mempunyai tujuan masing-masing untuk berfokus pada tujuan tersebut. Nah, dan yang selanjutnya, meningkatkan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang etis cenderung lebih menyenangkan dan memotivasi, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Jadi kita juga seorang pemimpin juga harus meningkatkan kepuasan layanan terhadap karyawan-karyawan kita. Kita harus mendengarkan, kita harus melihat apa yang dibutuhkan karyawan saat bekerja, apa yang dibutuhkan karyawan di luar, apa yang dibutuhkan karyawan di saat bekerja, kekurangannya apa. Itu sangatlah penting untuk mereka meningkatkan loyalitas mereka sendiri, yaitu meningkatkan loyalitas karyawan. Sama-sama saling menguntungkan.
Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana caranya mempertahankan standar etika yang baik. Ya, sebelumnya juga yang sudah kita bahas, yaitu caranya kepemimpinan yang teladan, kepemimpinan yang harus jadi contoh menerapkan etika bisnis. Mereka menunjukkan integritas terhadap dalam tindakan. Kayak yang sebelumnya kita bahas atau kita bicarakan, kepemimpinan yang teladan itu sangat penting, karena itu mempertahankan keteladanan seorang kepemimpinan sangatlah penting untuk mempertahankan standar etika yang baik. Jika seorang pemimpin saja tidak teladan, gimana untuk mempertahankan standar etika bisnis yang baik? Yang kedua ada pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi untuk mengadakan secara rutin untuk karyawan. Jadi dengan mempertahankan standar etika yang baik, yaitu dengan ada pelatihan dan edukasi yang baik. Dan selanjutnya, cara mempertahankan etika yang baik, kebijakan dan prosedur yang jelas, menyusun dan mendistribusikan kebijakan etika yang jelas, serta memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Jadi kebijakan dan prosedur yang jelas itu kita juga harus membikinnya antar dua belah pihak agar sama-sama bisa dipahami dan sama-sama bisa dipatuhi. Jika kita tidak membuat prosedur itu cuman satu pihak, itu di situ akan terjadinya tidak bisa memahami apa isi dengan prosedur atau perintah tersebut. Tapi jika kita membuat prosedur tersebut dengan dua pihak, di situ kita akan bisa, di dua belah pihak itu bisa akan memahami, dari sisi pemimpin dan sisi karyawan akan bisa lebih memahami prosedur tersebut dan menjalankannya bersama. Dan selanjutnya, mekanisme pelaporan, menyediakan saluran aman rahasia bagi karyawan melaporkan pelanggaran etika tanpa takut akan retribusi. Nah, jadi kan banyak juga sih kasus mana karyawan-karyawan yang nakal ataupun apa takut nih untuk melaporkan hal-hal yang tidak etika atau tidak etis di dalam perusahaan, seperti adanya bullying ataupun adanya aman. Kita juga harus menyediakan tempat yang aman untuk bagi pelapor itu untuk mengomong kepada pemimpin tersebut dengan menutup privasinya, menutup siapa yang melapor, siapa yang itu. Dan yang selanjutnya, penghargaan untuk perilaku yang etis. Nah, ini termasuk cara yang bijak juga untuk mempertahankan perilaku yang etis, yaitu dengan memberikan penghargaan. Jadi karyawan itu akan termotivasi untuk mempertahankan perilaku yang etis, karena di situ karyawan akan mengejar untuk mendapatkan perilaku tersebut, penghargaan tersebut. Karena sejatinya di saat orang mendapatkan penghargaan, mereka akan senang dan mereka akan disanjung. Jadi dengan memberikan penghargaan dan untuk perilaku yang etis termasuk solusi untuk mempertahankan perilaku etis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.